kita plong. Nah, dengan hati yang plong ini kita akan bisa membangun mindset baru lagi gitu. Kita menjadi diri baru lagi, yang dimana kalau kita mau ingin sesuatu itu ya tidak dengan jalan itu gitu. Dia itu dengan jalan bagaimana caranya aku mencari penghasilan baru, sumber-sumber yang baru. Bukan dengan mencari hutang baru gitu, tapi mencari sumber penghasilan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Kali ini aku mau share tentang satu kata, tapi dari kata ini ya, terkadang justru membuat kehidupan eh, orang itu atau manusia itu rumit gitu. Nah, supaya nggak rumit ya, supaya nggak terjadi keruwetan dari satu kata ini, kita harus bisa benar-benar apa ya menyikapinya dengan bijak gitu. Yang kehidupan kita yang berkaitan dengan satu kata ini. Nah, satu kata itu apa sih? Dia adalah hutang, teman-teman. Nah, ini sudah nggak asing lagi ya, bahkan mungkin sudah menjadi satu bagian hidup dari sebagian orang. Oke, gimana selengkapnya? Tonton terus video aku ya. Nah, salah satunya untuk membuat hutang itu tidak menjadi rumit di dalam hidup kita yaitu dengan bijak menyikapinya. Nah, caranya bagaimana bijak menyikapinya? Ya, kalau tidak penting-penting amat ya nggak usah melakukan transaksi tersebut gitu. Karena kalau kita terbiasa ya melakukan itu berarti mindset itu sudah ada di dalam bawah sadar kita. Sehingga meskipun nih kita hutangnya udah lunas gitu ya, nanti kita akan ngambil lagi gitu, padahal nggak penting-penting amat gitu loh. Dan itu akan berkelanjutan sampai bahkan kita udah nggak bernafas gitu, berhentinya karena kita nggak bernafas lagi. Pentingnya membangun mindset untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, mungkin kalau cuma untuk hidup aja ya, untuk kehidupan sehari-hari, aku rasa dengan yang Allah kasih ya, mungkin pekerjaan kita hari ini, kemudian penghasilan kita hari ini tuh mencukupi karena Allah kan pasti memberikan kecukupan ya, yang cukup buat kita gitu. Yang membuat tidak cukup adalah ego kita biasanya. Mungkin ada juga ya yang penghasilannya memang tidak mencukupi ya sehingga dia harus terpaksa untuk melakukan transaksi hal tersebut gitu. Nah, sekarang dirubah mindsetnya gitu. Bukan dicoba ya, diusahakan untuk merubah mindset bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita tidak itu gitu. Jangan berpikir untuk mendapatkan sesuatu itu ya itu dengan berhutang. Tapi cobalah bangun mindset bahwa dikembalikan lagi Allah Maha Kaya dan apapun yang kita mau dalam kuasanya Allah pasti Allah kasih dengan cash gitu. Entah itu diberi orang, entah itu hadiah, entah itu dengan kita bisa membeli sendiri gitu. Hutang ini sifatnya membebani ya, karena memang kan hutang, beban artinya yang harus kita bayarkan. Nah, sebenarnya hutang ini bukan cuma berkaitan dengan uang aja gitu, bisa juga dengan manusia gitu ya, hutang janji. Contoh misalnya, kita misalnya suka dengan orang yang ngejar-ngejar banget orang supaya apapun caranya gitu, kita bisa hidup sama dia sehingga orang-orang tersebut memberikan janji bahwa bisa bahagia, bahwa bisa ini itu segala macam. Padahal dia pada saat ini nggak punya kemampuan itu gitu. Nah, pada saat terjadi hidup bersama, yang terjadi di dalam pernikahannya itu adalah tuntutan demi tuntutan. Karena kita sudah memberi hutang duluan, hutang janji. Nah, sama dengan kehidupan kita yang bergantung dengan hutang, hutang dan hutang gitu. Karena mindsetnya dia itu yang dibangun adalah pinjaman, meminjam. Kalau nggak hutang, nggak punya gitu. Ada loh yang bilang kayak gitu. Teman aku ya di circle aku ada yang bilang ya kalau kita nggak berhutang kita nggak bisa punya gitu. Ucapan yang kayak gitu secara nggak langsung itu kayak meremehkan Tuhan ya kalau aku gitu. Kayak nggak ada Tuhan gitu loh. Kenapa harus kayak gitu gitu? Oke lah mungkin saat ini ya hidupnya kita gitu hidupnya dia gitu dalam kondisi seperti itu tapi jangan dibangun mindsetnya kayak gitu loh. Harus harus dibangun kesadaran bahwa hidup ini ya dari Tuhan gitu. Jadi tidak terberdaya oleh gaya hidup yang seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin sudah terbiasa menerapkan itu gitu ya, coba untuk
pertama kali merubah mindset bahwa kita mendapatkan sesuatu atau mengingat sesuatu tidak dengan jalan itu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya memang mungkin kalau dari aku sendiri ada kesadaran untuk tidak terbebani. Jadi ada kesadaran untuk tidak terbebani oleh sesuatu. Masa aku dapat hasil terus aku kayak terbebani aja untuk berkurang-berkurang untuk membayari hutang gitu. Sehingga ada kesadaran muncul, aku pengen terbebas dari itu. Sehingga yang dilakukan adalah apa? Menjual aset gitu. Dan pada saat kita berniat untuk terbebas dari itu, menjual aset itu tidak lagi untung rugi, teman-teman. Tetapi ya kalau misalnya nilainya cukup untuk melunasi itu, ya sudah dilepas gitu. Urusan untung rugi itu tidak jadi apa ya pikirannya gitu. Yang penting lunas gitu loh. Alhasil ya lunas pada akhirnya meskipun tidak ada keuntungan atau sedikit keuntungan dari penjualan asetnya tadi. Tapi pada kehidupan yang berikutnya selanjutnya itu akan terasa plong, lega gitu. Meskipun kita bukan meskipun ya, pada saat kita benar-benar hasilnya itu tidak kayak nggak ditunggu untuk bayar ini, bayar cicilan, bayar apa segala macam gitu. Tapi mungkin ya memang ada satu sisi yang hilang dari kita. Misalnya dari kita tadinya kredit barang gitu ya atau apa gitu, nah itu kan hilang tuh, nggak ada gitu. Tapi hati kita plong. Nah, dengan hati yang plong ini kita akan bisa membangun mindset baru lagi gitu. Kita menjadi diri baru lagi, yang dimana kalau kita mau ingin sesuatu itu ya tidak dengan jalan itu gitu. Dia itu dengan jalan bagaimana caranya aku mencari penghasilan baru, sumber-sumber yang baru. Bukan dengan mencari hutang baru gitu, tapi mencari sumber penghasilan yang baru. Nah, sebenarnya mindset ini ya aku dapetin itu dari akun channel YouTube ini ya, Tresnani Monlike itu banyak mengupas tentang LOA, the law of attraction. Bagaimana kita bisa menarik impian kita, apapun yang kita inginkan dengan ilmu the law of attraction gitu. Jadi antara kenyataan dan impian kita tuh nggak ada kaitannya, jangan dikait-kaitkan lah gitu. Karena kalau kita mengait-ngaitkan itu bener deh, makanya impian kita tuh nggak akan terjadi karena kemampuan kita nggak ada saat ini. Terus kita mengukur keinginan kita dengan kemampuan kita yang nggak akan pernah terjadi gitu loh teman-teman. Jadi untuk membangun mindset supaya kita bisa gitu beli sesuatu dengan nggak hutang gitu ya, bangun mindsetnya dulu. Coba kalian belajar ilmunya di channel itu tadi ya, channel Tresnani Monlike itu tentang ilmu the law of attraction. Insya Allah mudah-mudahan membantu teman-teman semua yang mau bangkit atau keluar dari zona hutang itu. Kembali ke the law of attraction atau hukum tarik menarik, kamu adalah apa yang kamu menarik atau mendatangkan sesuatu yang sesuai dengan diri kamu. Kalau kamu kita itu mindsetnya kayak gitu terus, nggak bisa, nggak dapet apa-apa kalau nggak berutang, ya kayak gitu terus kita sampai habis nafas kita gitu loh. Jadi coba jangan berpikirnya kayak gitu. Dan ada lagi satu ilmu ya dari Magnet Rezeki itu Ustadz Nasrullah. Kalian bisa itu channelnya di Sobat Berbagi, yaitu tentang rezeki semuanya gitu ya. Itu jangan pernah mengucapkan lagi kata-kata hutang. Jadi ganti kata hutang itu dengan amanah. Jadi kita tuh kayak sekarang mungkin kita masih ada gitu ya kewajiban itu, tapi kita sudah tidak menyebutnya itu sebagai hutang karena itu lunas sudah, berganti dengan amanah. Nah, jadi kata-kata amanah yang kita masukkan ke mindset bawah sadar kita, sehingga nanti insya Allah yang datang adalah amanah orang lain, kayak kepercayaan orang kepada kita diamanahi pekerjaan baru, kita diamanahi oleh kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang baru, kemudian kita diamanahi oleh orang lain atau oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ide dan gagasan-gagasan baru yang berpeluang mendapatkan penghasilan baru. Sebagian orang yang belum terbangun kesadarannya ke situ ya, ke sisi spiritual, itu akan menjadi bullshit banget gitu ya. Bullshit artinya omong kosong banget gitu ya. Kalau misalnya mau dapat uang yang banyak untuk melunasi hutang ya kerja gitu. Ya kan, kalau misalnya penghasilannya mau naik berlipat-lipat, nggak punya hutang ya kerja dong gitu, kerja keras gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada ya sebagai seorang aku keyakinannya Islam ya, Muslim gitu. Sebagai seorang Muslim, apakah ada gitu ya di satu kitab kita gitu ya, kitab aku tuh nggak ada sama sekali yang menyuruh kerja keras untuk mendapatkan harta,
untuk menambahkan anak, untuk menambahkan usaha-usaha kita. Itu tidak ada satu ayat pun yang menyatakan kita harus kerja keras, teman-teman, nggak ada gitu. Jadi ikutilah jalan-jalannya Tuhan itu tadi gitu, supaya kita juga bisa menemukan solusi langsung itu dari Tuhan, bukan dengan logika kita. Berat banget kalau kita menyelesaikan semuanya, ya semua masalah itu dengan logika, itu berat banget. Mungkin kita akan dapat solusi tapi nanti masalah lagi. Itu karena kita terlalu mengandalkan logika kita gitu. Aku tipe orang yang tidak mau terbebani ya secara mental ya. Secara mental itu aku tidak mau terbebani. Apa-apa yang membuat aku merasa terbebani itu pasti aku lepas. Contoh misalnya aset gitu ya, aku beli sesuatu gitu, terus sesuatu itu justru membebani aku gitu, aku lepas meskipun nilainya nggak masuk akal gitu, jauh di bawah nilai yang sebenar-benarnya gitu ya, tapi udah cukup menutupi ke beban-beban aku tadi, ya aku nggak masalah, no problem gitu. Karena kalau yang kupikir adalah ke depannya, bukan hari ini gitu. Jadi biasakan aja untuk hidup itu apa adanya lah gitu. Kita tidak perlu harus ini harus itu dengan cara gali tutup lubang gitu. Apalagi kalau cuma mengandalkan penghasilan kita bulanan gitu. Kalau misalnya kita sumber penghasilannya itu aja, terus gaya hidup kita yang nggak dirubah, aduh itu berat banget ya teman-teman. Jadi nggak usah bijak menyikapi hutang di sini adalah kita tahu keinginan dan kebutuhan kita tuh apa gitu. Bisa dipilah benar-benar. Jadi tidak sampai hal itu membebani kita gitu. Karena itu akan sangat-sangat rumit banget nanti pada akhirnya gitu kan. Jadi lebih baik kita sadar di awal ya, kita tuh berseteru dengan diri kita dulu di awal gitu, daripada kita bisa memilih ya keinginan dan kebutuhan kita di awal, kita bisa berdamai dengan diri sendiri dulu di awal, daripada nanti setelah terjadi itu gitu kita justru rumit gitu, terjadi beban-beban yang semakin kita tidak kayak berat banget gitu untuk diatasi. Jadi di sini aku menekankan awal mula kita ingin berhutang ya, jadi bijak dulu dalam menyikapi hutang gitu. Jadi teman-teman yang belum, mungkin masih generasi milenial ya, cobalah gaya hidup, merubah mindset gitu ya, yang belum terlalu tercebur gitu. Nah, kalau yang sudah tercebur banget, yang sudah merasa kayak rumit banget, itu coba dirubah mindsetnya gitu. Mindsetnya supaya tidak berfokus kepada hutangnya gitu, tapi berfokus pada peluang-peluang untuk menutupinya. Ingat ya, mindset itu sangat berpengaruh untuk hidup kita. Coba aja lah gitu. Coba aja di sekeliling kita yang mindsetnya tuh kayak, aku nggak bisa beli kalau nggak hutang. Itu orangnya kayak gitu-gitu terus tuh sampai ya tadi habis nafasnya baru selesai. Bahkan ada yang kan banyak tuh yang sudah nggak ada tapi hutangnya masih ada sehingga dia mewariskan hutang gitu. Kalau bisa kita nih nanti mewariskan kekayaan ya, bukan mewariskan hutang, maunya kita gitu. Dan kalau maunya kita kayak gitu, berarti mulai sekarang kita harus mengubah mindset, teman-teman. Karena mindset ini adalah pondasi ya, kalau bangunan itu pondasinya hidup kita mau jadi seperti apa nantinya. Kemudian kayak gini ya, banyak lagi nih muncul pertanyaan, aduh Mbak, kan tuntutan hidup aku tuh banyak gitu, ini bla 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 gitu kan. Nah sekarang yang membuat itu menjadi tuntutan hidup itu siapa sih gitu? Kenapa jadi semua itu menjadi tuntutan hidup? Karena kata-kata kita sendiri yang mengatakan itu tuntutan. Akhirnya apa? Jreng, celing, mereka jadi tuntutan hidup kita gitu. Makanya hati-hati dengan mindset. Mindset itu dibangun yang pertama dari kata-kata, kemudian jadi pikiran, kemudian ke perasaan. Nah itu makanya hati-hati banget lah dengan menjaga kata-kata, pikiran dan perasaan tuh hati-hati. Kalau kita melihat sekeliling kita, misalnya mungkin di situ ada orang tua kita, kemudian ada anak-anak kita gitu ya, itu kayak tuntutan bagi kita, ya akan jadi tuntutan nantinya gitu loh. Jadi bangunlah kembali mindset kesadaran akan diri kita bahwa kita jangan memandang segala sesuatu itu kan karunia Allah ya. Kenapa dibilang tuntutan gitu? Hidup aku kan banyak, ini itu yang membuat itu siapa gitu loh. Karena udah terlontar, biaya hidup aku tuh banyak. Celing, jadilah memang biaya hidupnya banyak gitu loh. Dan dia sendiri menyelesaikan dengan logikanya dia, bukan dengan bergantungnya kepada Allah.
Dia lupa tuh bahwa Allah itu maha segalanya, maha kaya. Apa sih yang nggak bisa dilakukan? Apa sih yang nggak bisa diwujudkan oleh Allah itu nggak ada gitu. Jadi bangunlah mindsetnya, ditumbuhkan kesadaran akan keberadaannya Allah lah ibaratnya gitu. Jadi jangan mengabaikan Allahnya gitu. Kebanyakan kita tuh abai ya nomor sekian gitu. Tuhan tuh kayak kayak nggak penting gitu. Yang penting tuh pikiran, terus logika, terus kita main gitu. Sehingga kita ya hidupnya berkutat dengan logika kita berat banget. Hasilnya apa? Anak jadi tuntutan, kebutuhan hidup jadi tuntutan, kemudian semua hal yang di sekitar dia tuh jadi tuntutan gitu loh. Kan aneh ya. Anugerah kok jadi tuntutan. Nah, itu berarti yang salah dengan kita gitu. Ya, untuk tips lunas hutang ala aku ya, yang hutangnya nggak sampai miliaran triliunan gitu ya. Tips dari aku, kalau punya aset jual asetnya gitu. Nggak usah berpikir untung rugi, karena ingat mindset kita, pikiran kita mau lunas gitu. Urusan ke depan seperti apa itu serahkan sama Allah. Insya Allah kalau niat kita lurus, ya memang niat kita untuk membersihkan harta kita, misalnya ya, untuk membersihkan diri kita, pikiran kita supaya plong, ya kita fokus untuk lunasnya gitu. Jangan untung rugi. Jadi itu hati-hati ya, ini niat ya, karena niatnya kan langsung ke Tuhan nih ya, ke Allah ya. Kalau kita masih berpikir untung rugi, Allah juga akan membuat hidup kita untung rugi gitu. Jadi kalau emang kita niatnya lunas hutang, ya udah. Kalau memang tawaran nih misalnya ya berkali-kali kita nawarkan barang kita, produk kita gitu, aset kita, dan tawarannya misalnya sampai di situ aja gitu sudah paling mentok, ya udah lepasin aja gitu. Jangan berpikir untung rugi. Karena kalau kita lagi berpikir untung rugi, Allah juga akan berpikir untung rugi untuk mengurus kita gitu. Kedua, cobalah berganti kata-kata. Ingat, hati-hati banget dengan kata-kata yang kita keluarkan karena itu akan terpancar menjadi pikiran dan perasaan kita. Nah, ganti kata-kata hutang dengan amanah. Ya, jadi kita udah nggak ada hutang lagi, yang ada kita adalah amanah kepada orang. Kalau amanah kan lembut ya bahasanya ya, berarti kita ada amanah sama orang yang harus kita tunaikan. Jadi lebih kayak bukan suatu kayak beban yang kayak gimana gitu ya bahasanya. Nah, kemudian dari amanah itu kita bisa juga mendatangkan amanah yang lainnya untuk kita gitu. Ingat ya, kita ngomong amanah ini sifatnya positif ya. Beda dengan hutang. Kalau hutang udah jelas tuh negatifnya. Tapi kalau amanah kita mindset kita dibangun positif ya. Ini orang percaya sama aku, ya, beri amanah sama aku. Artinya kalau orang percaya beri amanah sama aku pasti mampu. Gitu menyelesaikan amanah ini. Nah, nanti bisa jadi akan datang amanah-amanah lain, misalnya pekerjaan baru atau kepercayaan orang percaya sama kita, misalnya menjalin kerjasama dengan kita, atau Allah bisa percaya sama kita gitu, memberikan ide-ide dan gagasan baru untuk jalan-jalan kita ke peluang-peluang yang menghasilkan gitu. Ketiga, bangun mindset lagi bahwa apa yang kita mau itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Itu bisa kita dapatkan dengan kontan. Itu bisa kita dapatkan dengan cash. Entah cash itu dari duit kita atau cash itu Allah datangkan dari orang atau dari kesempatan atau dari peluang. Itu enggak terserah Allah caranya. Yang jelas kita bangun aja mindset seperti itu gitu. Hilangkan semua mindset tentang hutang. Insya Allah imbasnya nanti kalian akan merasakan sendiri ya setahun, kemudian beberapa waktu kemudian. Dan satu hal yang perlu diingat, semua itu berproses ya teman-teman, tidak ada yang instan. Nah, setidaknya kalau kalian mau berproses itu 21 hari rutin ya menjaga kata-kata, pikiran dan perasaan. Nah, kemudian berturut-turut itu harus dijadikan sebagai new habit kita gitu ya, kebiasaan baru kita. Jadi apa-apa yang nggak bagus-bagus kemarin itu kita delete ya, kita ganti dengan sesuatu yang baru yang kita mau. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.